Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum mengawali hari kita pada pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudara, saya percaya kita semua pasti ingin memiliki hidup yang diberkati. Ya, semua orang siapapun itu pasti ingin hidupnya selalu diberkati. Berkat itu memang berbicara banyak hal. Secara jasmani, berkat berbicara tentang harta, kekayaan, memiliki pekerjaan yang baik, usaha kita lancar, ya bisa punya segalanya, itu adalah berkat. Berkat juga berbicara tentang kesehatan,
Ya, berbicara tentang kemujuran, kesempatan hidup, keluarga yang harmonis, dan lain sebagainya. Terlebih lagi berkat yang terbesar sebagai anak-anak Tuhan adalah keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak bentuk berkat itu, dan saya yakin kita mau bukan hanya sebagian saja, yang jasmania saja, atau yang penting berkat kebahagiaan, atau yang penting saya diselamatkan. Saudara, saya rasa tidak demikian. Kita pasti mau semua berkat-berkat itu. Namun yang jadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang seutuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, kalau kita mau menerima segala berkat Tuhan dan Tuhan mau memberikan berkatnya kepada kita, maka kita harus membuat supaya Tuhan tergerak hatinya untuk memberkati kita. Saudara, memang Tuhan sudah memberkati kita secara luar biasa. Nyawanya saja Dia berikan buat kita. Ya, apalagi yang lain-lain Bapak Ibu Saudara. Bahkan Dia itu Maha tahu. Dia tahu apa yang kita perlukan, Dia tahu apa yang kita inginkan. Tetapi Saudara, Tuhan juga mau ada tindakan dari kita, ya. Ada sesuatu yang kita lakukan sehingga hati Tuhan tergerak untuk memberkati kita. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan Dia bisa melakukan hal-hal di luar pemikiran kita, di luar bayangan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Bapak Abraham. Kita akan lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-14, saya bacakan demikian. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, apa yang ada dalam diri Abraham sehingga dia menjadi orang yang sangat diberkati, saudara? Bahkan sampai kepada keturunannya berkat itu tidak pernah habis. Bahkan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini dikatakan supaya berkat-berkat itu juga boleh dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara berkat yang diterima oleh Abraham ini. Saudara, apa sih yang Tuhan dapati dalam diri seorang Abraham ini sehingga dia sangat diberkati? Saudara, ada 3 poin yang akan kita lihat ya dari sosok Abraham ini, ya. Abraham dia mampu menggerakkan hati Tuhan untuk terus memberkati dia. Saudara, memang karena dia adalah pilihan Tuhan, tetapi dia juga punya andil kenapa Tuhan terus memberkati dia. Saudara, apa yang ada dalam diri Abraham? Kita lihat yang pertama adalah ketaatannya. Abraham begitu taat kepada perintah Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 12, kita bisa baca di sana bagaimana Abraham menunjukkan ketaatannya untuk keluar dari kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kenyamanannya. Dan mau kemana? Abraham pun tidak tahu. Ya, tetapi Abraham taat dan dia melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan puncaknya di Kejadian 22 ayat, Abraham dengan taat dia harus melakukan perintah Allah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal di atas mezbah Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara, ketaatan dari Abraham. Dan yang kedua, Abraham selalu membangun mezbah untuk Tuhan. Kita bisa lihat beberapa ayat di dalam Kejadian 12 ayat 7 dan 8, Kejadian 13 ayat 4, Kejadian 13 ayat 18, dan puncaknya di Kejadian 22 ini. Ya, Abraham ketika dia mempersembahkan anaknya di atas mezbah. Saudara, hidup Abraham adalah hidup yang menyembah. Dia memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah imannya, saudara-saudara. Ya, saudara bisa baca di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 11 bagaimana iman Abraham itu. Abraham bukan hanya sekedar percaya, tetapi dia mempercayakan semuanya, seluruh hidupnya kepada Tuhan. Di dalam Roma dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, untuk percaya, tetapi Abraham tetap percaya, bahkan imannya semakin kuat kepada Tuhan. Dan sungguh saudara-saudara, Abraham menjadi orang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dan berkat itu turun sampai kepada anak cucu, bahkan kepada bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Termasuk kita yang ada pada pagi hari ini. Nah saudara, kalau Abraham bisa diberkati sedemikian rupa oleh Tuhan, saya percaya kita pun bisa demikian. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
Hiduplah dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Di mana saja kita berada, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita mau terus membangun mezbah kepada Tuhan. Hidup dalam penyembahan. Punya hati yang suka menyembah Tuhan. Dan kita mau terus bangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tetap percaya apapun yang terjadi, situasi apapun yang ada di hadapan kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan saya percaya berkat-berkat Abraham akan juga menjadi bagian kita semua. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya Engkau mau memberkati kami Tuhan. Dan berkat-berkat itu akan menjadi bagian kami, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang punya hati yang menyembah. Orang-orang yang terus punya iman kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan memperhatikan setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat